Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Ketemu lagi ya di titik balik perubahan. Sebelum kita awali kelas kita pagi ini, seperti biasa kita berdoa terlebih dahulu sebagai wujud kesyukuran atas nikmat rahmat dan keberkahan kita pagi ini. Berdoa silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Monggo Bang. Oke, di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya. Kita lanjutin program kita masih dengan buku Dissolving Ego. Oke, kita mulailah. Mana dia itu ya? Kemarin kita sudah bahas ya mengenai sistem kedirian ya. Jadi antara bahwa sistem kedirian itu ada dua arah ya. Jadi ada arah yang vertikal, itu adalah sistem spiritual. Sistem spiritual itu bagaimana hubungan antara diri kita dengan dirinya gitu ya, sebagai yang mengadakan, mencipta diri kita. Kemudian ada arah yang horizontal. Arah horizontal itu hubungan diri kita dengan diri-diri yang lain, tetapi itu diri yang lain ini yang makhluk, sesama makhluk. Ini sesama makhluk, sesama diri yang makhluk. Kalau yang ini baru dengan holik, itu sistem kedirian. Mestinya itu memang yang pertama kali harus diselesaikan itu adalah hubungan diri dengan penciptanya dulu sebagai Abdullah. Setelah itu selesai, baru diri itu diarahkan ke alam empiris. Alam empiris itu alam yang ini ya, horizontal ini. Diarahkan menoleh, melihat alam empiris untuk melaksanakan fungsi sebagai khalifatullah, kan begitu. Kekacauan arah gitu ya. Jadi kebudayaan kita ini arahnya itu enggak jelas gitu. Khalifatullah enggak, adanya ya jadi pekerja gitu. Adanya jadi apa? Jadi komoditi di pasar begitu. Di pasar tenaga kerja itu kan enggak ada khalifatullah. Jadi ada krisis arah pada diri. Ada krisis arah pada kebudayaan gitu. Dan ini membutuhkan, tidak mudah untuk membalikan ya. Membalikan arah itu. Itu membutuhkan titik balik. Titik balik itu ada dua. Ada dua biasanya. Lewat keputusasaan kultural ya. Seperti halnya dulu di barat itu setelah perang dunia kedua kan
Masyarakat Barat itu mengalami depresi kultural. Tetapi itu sekaligus menjadi titik balik mereka untuk melihat, untuk mencari visi spiritual. Atau kalau ini dikelola, nggak usah nunggu depresi kultural, harus ada pemimpin. Harus ada pemimpin yang mengarahkan masyarakat, ya apa namanya itu, ada pemimpin yang memberi arah, ikut ini gitu. Harus ada pemimpin yang kita ikuti, yang itu arahnya adalah jelas bahwa dirimu itu punya kewargaan ganda, punya double movement secara arah vertikal dan secara arah horizontal. Mari kita mulai pelan-pelan ke arah itu, arah yang lama. Kita bukan kita ini ya, bukan kita langsung cabut stop kontak, enggak. Tapi ini membutuhkan kepemimpinan yang transformatif. Enggak transformatif, bukan yang revolusioner gitu ya. Revolusioner kan untuk menuju arah baru itu dengan ya konflik. Kalau ini memang enggak, transformatif dari dalam saja. Jadi arah-arah yang lama itu memang tidak sepenuhnya tidak sepenuhnya harus ditinggalkan. Ada yang karena kita kan include ya, transcend include, jadi masih bisa tidak ditinggalkan tapi dievolusikan begitu, ditransformasi arahnya saja. Jadi memang masyarakat itu nggak punya arah lah, hidup ya asal hidup gitu kan, ya melu kancane gitu, mbok piye carane gitu-gitu. Jadi hidupnya itu nggak benar-benar tidak benar-benar diberi arah yang jelas gitu. Termasuk katakan juga mengkritisi komunitas-komunitas spiritual kadang-kadang kehilangan orientasi gitu. Kehilangan orientasi, kehilangan seperti apa sih arah ini gitu ya. Sehingga masyarakat ya enggak ada perubahan apapun gitu. Di Indonesia itu enggak ada masyarakat sains, itu enggak ada gitu loh. Kita itu enggak punya masyarakat sains. Enggak ada. Jadi kita karena nggak punya masyarakat sains itu ya kita nggak punya peradaban sains. Dan itu harus kita bikin. Nggak harus semegah barat, tapi itu harus mulai dibikin ya pusat studi gitu ya. Seperti itu. Jadi ini diri itu ya subjektif sekaligus objektif. Yang subjektif itulah yang transenden, yang include yang objektifnya gitu. Yang include yang objektif. Itu ya. Dan itu untuk pendidikan jiwa subjektif itu enggak bisa dengan kurikulum sekolah, itu enggak bisa. Sekolah itu hanya biar kamu bisa berfungsi secara objektif kok. Nggak ngurus ya. Nggak ngurus. Memang ya seharusnya yang enggak usah diurus. Harusnya yang ngurus objektif ini ya orang tua gitu. Yang subjektif tuh yang ngurus orang tuanya gitu. Sekolah memang harus dibagi gitu ya. Yang diharapin sekolah yang mengambil arah diri yang subjektif tuh nggak mungkin. Nggak mungkin. Karena itu yang subjektif ini terus-menerus, dia nggak pernah selesai. Kita lanjut. Jadi, kok langsung jawaban ini? Apa pertanyaannya?
Oh ini ya. Bagaimana Anda tahu bahwa Anda adalah Anda gitu? Saya adalah saya, kan gitu. Bagaimana kamu tahu kalau saya adalah saya? Saya ini kan kata ganti diri ya. Jalan keluarnya adalah arahkan fokus seseorang ke dalam kesubjektivitasan absolut dari semua yang dialami. Jadi dia disuruh mengeksplorasi seluruh wilayah subjektif. Kemudian telaah sifat rasa subjektif yang menyertai setiap ekspresi kehidupan. Tanpa memberi label, perhatikan bahwa sepanjang waktu, setiap kesempatan, setiap momen, dalam setiap keadaan, selalu ada substrat yang mendasari subjektivitas yang pada akhirnya tidak dapat direduksi. Ya memang pusat pengalaman itu kan diri ya. Dan diri ini dia bersifat subjektif. Saya adalah saya, titik, gitu aja dia. Adapun misalnya saya ngantuk itu pengalaman pada dirinya. Pengalaman terkait dengan ketubuhannya. Saya miskin, ya, itu terkait dengan status sosialnya kan. Ini akhirnya jadi es kecil ini. Karena diri itu dia bergantung pada tubuh, bergantung pada sosial. Tapi sebenarnya diri itu sendiri itu murni. Tetapi memang dia bisa mengalami pengalaman tubuh. Bisa merasakan dingin, bisa merasakan panas. Dia bisa mengalami pengalaman sosial itu. Bisa tiba-tiba sedih karena saldonya habis gitu ya. Itu bisa itu. Tapi itu bukan diri. Tapi itu adalah pengalaman pada diri itu. Diri adalah diri. Saya adalah saya kan gitu. Saya adalah saya. Secara subjektif seperti tapi kan secara objektif ya kamu nggak punya duit. Include gitu. Nah, kalau kamu bisa mempertahankan kemurnian dirimu di tengah gempuran nggak ada saldo itu berarti kuat sifat transendenmu gitu. Tapi kalau langsung pergi main HP, wah itu sifat transendennya nggak ada. Langsung include dan rungkat. Langsung include dan rungkat. Yang rungkat sifat transenden dirinya. Seperti itu. Jadi kalau sifat transenden dirinya sudah rungkat, nah itu selesai dia. Dia digulung oleh pengalaman objektifnya gitu. Dia jadi yatim piatu sudah jiwa itu. Jadi memang diri itu tidak pernah berubah. Tidak pernah berubah kan. Masa kanak-kanak ya saya adalah saya kan begitu. Masa remaja tetap saja saya adalah saya. Pengalamannya yang berbeda-beda. Masa kanak-kanak ya makannya bubur. Itu kan pengalaman aja. Tapi saya adalah saya itu tidak pernah berubah. Itulah diri gitu ya. Dia tidak pernah berubah. Esensi dari mengalami dalam semua bentuknya. Jadi selalu ada kehadiran dari kualitas subjektif ini. Bahkan dalam mimpi, saya adalah saya. Saya adalah saya. Ya sederhana sebenarnya. Cuman persoalannya itu adalah kalau kena nature ego gitu, selesai. Jadi diri ini dia bisa mengalami nature ego. Bisa mengalami nature ego
bisa mengalami nature ilahiyah gitu. Nah inilah yang menjadi es kecil, menjadi es besar. Gitu. Nature ego ini yang berbahaya. Kalau kena diri itu langsung diseret, langsung menjadi perilaku. Ya kan? Jadi memang ini secara yang menjadi soal itu bukan bagaimana mengidentifikasi diri, tapi bagaimana keluar dari nature ego. Gitu. Kalau nggak membahas itu, kalau tidak membahas itu jadi naif. Kita hanya membahas keilahian, tapi nature ego enggak. Ya kan? Bahas ketuhanan tinggi gitu. Karena kesedihan, rungkat. Ya habis. Jadi justru itu dahulukan membahas yang nature ego dulu. Nature ego ini, oke. Bagaimana keluar dari nature ego itu? Nah, teman saya gampang, salahin orang lain lah, bukan begitu. Itu namanya mentransaksikan nature ego gitu. Paling gampang nyalahin orang lain. Itu kita enggak pakai asas itu. Ya kan? Itu yang penting ya, kuasai seluruh nature ego itu. Temukan itu pada diri. Jadi nature ego ini menguasai seluruh diri. Nggak hanya ke Risman, enggak. Seluruhnya. Termasuk ke Mas Didu. Begitupun nature ilahiyah ini. Nah, mestinya itu agama itu yang ngajarin ini dulu toh ya. Ngajarin ini dulu yang paling pokok. Agama ya kadang ya pelajaran agamanya itu kehilangan orientasi. Jadi seolah-olah ini enggak ada. Pokoknya jangan aja, jangan. Waduh, enggak bisa jangan-jangan. Enggak bisa kok pakai model jangan-jangan. Nature ego itu enggak ada ampun. Mau kiai, mau apa, kamu belum mengilmui, seret. Nah, mestinya gitu ya. Ujiannya. Jadi nature ego ini kan berbahaya. Kenapa? Karena sekali dia masuk dalam kewargaan yang objektif, selesai kan? Selesai. Kan gini. Nature ego. Masuk dalam kewargaan yang objektif. Masuk di tubuh. Oh, bisa terkancing meridian paru-paru, bahaya. Meridian lambung bisa terkancing kalau nature ego. Masuk ke keluarga, wah, anak bisa dilatih dengan sapu tiap hari pokoknya. Bentak, marahin, gebuk. Itu nature ego kalau masuk ke kewargaan objektif. Baru bilang, enggak, ini hanya kasih sayang, pret. Kasih sayang ego, gitu kan. Masuk ke kewargaan objektif di budaya. Wah, sudah. Baru nyalahin mesos, gitu kan. Ya nggak bisa, wong nature ego kok yang masuk ke situ. Masuk ke bisnis. Udah. Masuk ke komunitas, wah udah itu. Anggota komunitas lainnya yang diincer terus salahnya. Ya kan. Yang dibahas yang lain aja, yang dibahas tuh masa lalu. Jadi seolah-olah nggak ada pemaafan gitu ya. Begitupun sebaliknya, kalau yang masuk ke dalam kewargaan objektif, ini adalah nature keilahian, mulia semua. Perampok aja mau ngambil pintu, oh dia jangan rampok, ini tak kasih. Ngapain kamu rampok? Langsung dipentung, teng. Ngapain kamu rampok? Ini. Malu-maluin kamu. Ya di Afrika kan, di Afrika itu kan ada satu desa. Jika anggota masyarakat, anggota desa itu satu orang nyolong, seluruh warga desa ngumpulin duit, kasih hadiah kepada yang nyolong itu.
Kalau gitu mah nggak usah kerja, nyolong aja. Ya nggak gitu. Ya, jadi itu. Jadi kalau nature keilahian ya itu mulia semua. Kalau nature ego hina semua gitu. Nggak ada yang menang. Nggak ada yang menang. Waduh, kalau malingnya masuk nih, kita kasih ATM pinnya sekalian. Ya ego itu nggak mau tahu dia, pokoknya bulun sorok. Kasih sayangku ada di gagang sapu gitu. Ya itu ego tuh, kasih sayang ego itu gitu. Kasih sayang kau itu ada di gagang sapu. Nah, mestinya itu entah itu agama ya. Selesaikan dulu lah bagaimana itu, selesaikan kewargaan diri yang subjektif itu, shifting dari S kecil ke S besar. Jangan sampai kita kehilangan orientasi ini ya. Jangan sampai. Jangan sampai. Ini tidak akan pernah berubah. Tidak akan pernah berubah. Termasuk orang tua jangan sampai kehilangan orientasi kepada anak-anaknya. Bahwa pertama itu selesaikan dulu kewargaan subjektifnya. Bagaimana diri dengan diri yang menciptakan. Kadang-kadang ada yang masih tanya, apa Tuhan itu diri bang? Lah, kamu kira apa gitu? Kalau Tuhan jelas-jelas diri kok. La ilaha ilah ana. Ana itu kan kata ganti diri. Kan gitu. Wah ini ada Pak Markono, saldomu tak tambahin nolnya. Nah, ini yang ditunggu-tunggu nih. Ditambahin nolnya loh. Ada Pak Sultan ini ya. Jadi ini dululah yang diselesaikan. Baru nanti kewargaan objektif. Kewargaan objektif. Kewargaan subjektif. Nah, setelah selesai kewargaan subjektifnya, kita lihat bagaimana perkembangan kewargaan objektifnya. Harus naik level sosial, nggak bisa nggak naik. Nggak ada kok kewargaan subjektifnya sudah bagus, kewargaan objektifnya nggak berubah, itu ada yang salah. Ada yang salah. Mungkin kena doktrin Romusah gitu ya. Harus naik, nggak bisa nggak naik. Nggak bisa nggak naik. Seperti itu. Jadi kalau sudah selesai bab kewargaan subjektifnya, sudah ilallah, itu nggak bisa dia. Dia harus selesaikan kewargaan objektifnya. Sinilah kemudian dari gembel jadi bos. Nah, harus begitu. Jangan jadi dari gembel jadi tambah gembel. Wah itu wes ada masalah besar itu. Masalah besar. Itu yang paling pokok. Dan ini untuk orang tua tidak boleh kehilangan orientasi loh. Kalau dia sudah selesai kewargaan subjektifnya, doanya makbul itu. Doanya makbul tuh ya kadang terkabulnya 2 tahun, 3 tahun, 10 tahun. Tapi makbul gitu. Apa yang dikarepi itu aktual gitu loh. Tergantung doanya ini seberapa membawa rombongan. Kalau doanya untuk jamaah kan bisa 20 tahun, 50 tahun baru kabul. Tergantung doanya. Jadi itu ya. Jadi ini jangan buang-buang waktu, selesaikan kewargaan subjektifnya gitu ya. Kewargaan subjektif itu bukan afirmasi, saya bukan tubuh, saya bukan perasaan, saya bukan pikiran. Dimarahin istri nangis. Baru bilang saya bukan. Bukan begitu. Itu nature-nya itu diketahui satu-satu gitu. Baru setelah tahu nature, baru identifikasi, oh ini pengalaman, ini diri. Ya itu sudah tuh. Berarti saya
ini pengalamanku, ini diriku. Tetap saja harusnya itu pengalaman itu kan hal yang kewargaan objektif. Kewargaan yang objektif. Pada dasarnya landasan dalam hidup itu ya kesadaran lah ya. Agama mestinya kan memuat tata laksana. Tata laksana bagaimana orang progresif, baik dengan diri subjektif maupun dengan diri objektifnya kan. Jadi agama itu semacam sistem nilai kan. Sistem nilai. Nah sekarang itu pengajaran agamanya yang tidak jelas orientasinya kemana gitu. Pokoknya yakin aja surga. Surga gimana, di dapur ini udah garam udah habis. Jadi kita perlu model bersama. Kalau dirapikan kayak begini nih agama jadi satu-satunya basis transformasi gitu loh. Jadi agama itu mestinya menjadi basis transformasi diri. Baik yang kewargaan subjektif, ilah-ulah maupun yang kewargaan objektif. Kan lengkap kalau dijelasin seperti ini gitu. Lalu kita kategorisasi gitu. Kalau nggak ada kategorinya itu akhirnya apa ya, patahan-patahan saja jadinya, tidak gradual. Jadi membingungkan juga ya, membingungkan. Soalnya kita bilang agama ini landasan hidup. Lah kita ini beragama sudah 40 tahun ya. Miskin-miskin aja ini gimana kita mau bilang agama landasan hidup? Wong hidup kita aja rungkat kok. Kan nggak bisa kita bilang agama itu objektif. Wong itu agama harus melekat pada diri kok. Nah yang punya landasan hidup itu mana hidupnya? Hidupnya aja amburadul. Terus agama apa yang dimaksud gitu? Agamanya siapa yang dimaksud? Kan diri mestinya yang dipakaikan pakaian agama kan. Jadi agama itu mestinya pakaian diri kan begitu, dipakaikan pakaian agama. Masalahnya ini adalah yang pakai pakaian agama ini hidupnya lebih rungkat daripada yang tidak mau pakai pakaian agama. Nah, terus kita mau ngomong apa? Yaitu kita akhirnya melakukan kritik ke dalam gitu ya. Bukan dibuang pakaiannya, bukan gitu. Kamu telanjang nanti malah aurat semua kamu. Nggak usah dibuang pakaiannya, dirinya yang ditata yang bagus. Celana itu dipakai di kaki, jangan di kepala, itu kan gitu. Pakai pakaian agama kebalik-balik. Kenapa? Nggak jelas arahnya. Mana pakaian apa itu kewargaan subjektif, mana objektif, itu nggak jelas kita. Bukan agamanya salah, cara makainya ini. Baju tidur dipakai buat main bola. Ya kalah terus kan. Ya, kita hanya butuh arah baru ya. Jadi arah baru dalam apa istilahnya itu ya. Butuh orientasi baru lah dalam menerapkan agama. Jadi persoalannya ini kan agama itu pada penerapannya kan. Pada prakteknya. Nah, kita nggak punya arah untuk praktek itu. Arah prakteknya itu nggak jelas. Apalagi yang sudah 60 tahun saldo gitu-gitu aja kan. Nah itu kita salah praktek. Kenapa salah praktek? Nggak ada arahnya, malas kita itu bahas teori. Jangan belajar teori. Emang kalau kamu lapar makan ke teori kenyang? Nggak begitu. Biar prakteknya itu arahnya jelas. Ya. Jadi ini kita sepakati yang di sini ini kewargaan yang objektif, yang horizontal. Kemudian yang di sini kewargaan yang subjektif. Itu yang vertikal gitu. Nah, kita harus mengembangkan tuh sains yang
kewargaan subjektif. Kalau kewargaan objektif, sudahlah ikut itu aja, sudah bagus. Kita naik mobil, mobilnya nggak pecah dua, itu kan udah bagus kan. Kenapa? Ya sains objektifnya sudah oke gitu. Kita makan Indomie nggak langsung mati, karena sudah bagus. Tinggal ini kita bikin sains untuk kewargaan yang subjektif. Memang beda arah gitu. Masalahnya kan adalah selama ini ilmu-ilmu jiwa itu masih menggunakan arah objektif, padahal untuk subjektif gitu. Akhirnya jadi mesin. Seperti itu. Ya makanya Mas Imam yang tercerahkan gitu ya. Biar kalau jiwa diri itu dikasih pakaikan agama, keluar cerdasnya, keluar keilahiannya, bukan keluar egonya gitu. Awalnya sebelum pakai baju agama, kalem-kalem aja. Setelah dikasih pakai baju agama, tambah sangar. Ternyata salah pakai gitu. Bukan agamanya yang salah pakai. Salah praktek gitu ya. Salah praktek. Jadi kita nggak anti agama. Mau pakai baju apa kamu kalau nggak ada agama? Ntar kalau mati gimana? Coba diperlakukan jiwamu yang objektif. Gimana memperlakukan kalau kamu mati? Cara sunat gimana? Ayo coba mau dipotong semua, kalau nggak ada agama kan repot kamu. Ya kan? Pas lahir kamu langsung kalau nggak ada agama nggak dikasih nama yang bagus. Dikasih nama wedus. Kan? Agama yang menerangkan itu. Kasih nama yang bagus-bagus. Ya. Ya ini kita hanya salah pakai gitu. Maka untuk itu kita butuh orientasi arah, ya arah yang jelas gitu. Kalau celana ya dipakai di kaki, jangan buat tutup kepala gitu. Jangan buat tutup kepala. Ya saya kira itu dulu ya. Gak usah panjang-panjang. Yang penting ini harus jelas, dan harus menjadi perhatian kita. Terus yang belajar ini anak-anak ini, kamu lagi belajar sains subjektif, kewargaan subjektif. Memang nggak ada ijazahnya sih. Tapi itu nanti kalau kamu lulus bisa diadu sama banteng. Sama bisa diadu ke kesadaran subjektif itu lebih kuat. Jadi dianggap sekolah di sini. Pagi-pagi udah mandi, jangan pagi-pagi tidur, jam beker bunyi matiin jamnya, jangan. Kamu di sini sekolah subjektif. Memang beda dengan sekolah objektif. Tapi itu kamu statusnya sekolah gitu. Itu Risman ya. Jadi ajuin transendensi setiap minimal seminggu sekali kamu. Udah 2 tahun nggak transendensi ini. Ya tetap sekolah ya, tetap sekolah. Nanti ajuin transendensi minimal seminggu sekali ya Risman ya. Ya saya mau transendensi Om. Kenapa? Lagi nggak ada duit. Nah, nggak apa-apa itu. Nanti saya suruh jualan keripik. Nah, akibat kotak, iya. Nggak utuh. Lonjong. Gitu. Nggak utuh, tapi kotak. Bahaya kalau kotak. Oke lah itu dulu ya. Pokoknya yang sudah entelose ya fokus belajar. Ini belajar sains subjektif. Sains subjektif. Itu nanti kalau kuat sains kesadaran subjektifnya, energi ilahianya itu terperagakan di kewargaan objektifnya gitu. Terperagakan. Tapi kalau kewargaan subjektifnya masih es kecil, dikasih uang 1 miliar jadi utang 2 miliar tuh. Padahal lo dimodalin 1 miliar. Malah punya utang 2 miliar. Oke, matur nuwun, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anaknya diajarin gitu, diajarin sejak sekarang. Terima kasih Bang Osman. Terima kasih teman-teman. Jangan lupa ya, diajak keluarga, saudara dan anak-anaknya untuk belajar bareng. Terima kasih, kita bertemu minggu insya Allah.
karena besok udah Kamis, waktunya Kamisan. Ini khusus alumni MTLC ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.